Hai semua. Oke. Pada hari ini saya akan buat rapid antigen test COVID-19 saliva nasal swab sampel. Oke. Ini merupakan alat untuk kita membuat ujian COVID-19 sendiri di rumah. Oke. Kalau kita was-was mungkin untuk kita mau tahu sendiri macam mana keadaan kesehatan kita pada ketika ini, jadi boleh juga kita dapatkan self test kit COVID-19 ini yang sekarang berada di pasaran lah. Oke, ini saya baru terima juga. Oke, kita akan buka dulu dia punya tempat ini. Kita cek apa yang ada dalam. Oke, right. Oke, di sini dia ada test device. Oke, ini plastik dia ada sediakan untuk kita buang apa-apa yang untuk digunakan nanti itulah. Oke, kita masukkan dalam plastik sini. Oke, right. Oke, sini kita ada test device. Oke. Alright. Oke, dia ada bagi ini juga. Oke. Sinilah kita untuk kita simpan nanti kita punya hasil ujian yang kita gunakan nanti menggunakan peralatan swab tuh nanti. Oke. Oke, dia ada bagi juga panduan lah. Oke, panduan untuk kita panduan ringkas pengguna. Oke, untuk menggunakan rapid antigen test COVID-19 ini. Oke. Alright. Oke, alright. Ini adalah alat untuk digunakan untuk buat swab test. Oke, dia ada dua lah. Oke, untuk yang jenis ini nih, oke, dia ada gunakan dua, yaitu satu untuk kita gunakan swab melalui di mulut, oke, dan satu lagi untuk di hidung lah. Oke, untuk makluman semua, sebelum kita buat ujian rapid test antigen nih, rapid antigen test, kalau boleh jangan kita makan, jangan jangan merokok, dan jangan mengunyah apa-apa gula-gula apa kan. Sebelum kita melakukan ujian ini lah. Saya takut nanti masa kita buat ujian tuh mungkin dia invalid, ataupun keputusan dia tidak memuaskan. Sekarang saya akan mulakan buat pemeriksaan swab test ini. Mula-mula sekali, panduan dari sini kita keluarkan dulu nih. Dia punya tube nih, tube untuk kita letakkan kita punya sampel nanti ini. Kita buka nih. Lepas itu, di dalam nih dia ada sudah cecair sedia lah. Ada cecair sudah. Cair khas lah. Alright. Kita akan buka ini. Alright, ini kita ke sini.
lepas tuh sebab yang ini ada pihak kotak ini dia ada sediakan untuk tube holder lah. Di sini ada tube holder. Oke, tube holder ini tempat kita letak ini kita punya tube test ini lah. Oke, kita masukkan di sini ya. Oke. Kita perlu tekan dia sedikit lah. Oke, cukup ya. Alright. Oke, jadi keadaan dia macam inilah. Alright. Pas kita kita masuk dia di sini, letak di sini. Oke. Dan seterusnya red ini shock test nih, alat shock test kita keluarkan satu dulu. Oke, kalau boleh kita elakkan daripada menyentuh dia punya untuk yang kita mau shop tuh lah. Oke, yang sini bagian depan nih, bagian depan ini sini nih. Oke, ini yang untuk kita masukkan di dalam mulut dan juga di hidung kita tuh lah. Oke, kalau boleh jangan kita sentuh. Oke. Jadi ini alright, inilah dia punya alat ya. Oke, dia ada nampak sedikit macam ada berus di situ. Oke, yang ini yang pertama sekali kita buat swab dulu. Kita masukkan di dalam rongga mulut kita, yang mana kita masukkan di dalam ujung sekali di sebelah kanan. Di ujung sekali, dia bukan dekat pipi ya, tapi yang di ujung sekali, ujung gigi, ujung gusi. Oke, ujung gusi itu. Oke, kita sapu dia sebanyak 5 kali, dan seterusnya di ujung sebelah kiri lagi sama juga 5 kali kita sapu dia, dan seterusnya di lelangit kita. Di lelangit kita sentuh di bagian yang keras sapu sebanyak 5 kali, dan di bagian lembut sebanyak 5 kali. Oke, 5 kali. Kali. Oke, pas tuh, yang ini kita masukkan di dalam, seharusnya kita masukkan di dalam tube nih, tube test ini kita masuk dari sini. Alright, kita biarkan dulu. Oke, seterusnya kita keluarkan lagi satu alat swab test nih, right? Oke,
Ini yang kedua punya swab, alat untuk swab nih. Oke, yang ini kita masukkan di dalam rongga hidung kita sebanyak 2,5 cm. Oke, dalam lubang hidung kita. Oke, sebelah kanan sebanyak 5 kali dan sebelah kiri pun juga sebanyak 5 kali. Oke, kita melakukan sebelah kanan dulu lah. Jadi 5 kali sebelah kanan, 5 kali juga di sebelah kiri. Oke, kemudian kita masukkan yang tadi kita sudah tes nih. Kita masukkan di dalam tube yang sama tadi sini. Oke, kita masukkan dia. Alright. Oke, seterusnya di sini nih kita ini pusing dia di sini sebanyak 10 kali. Oke. Oke, 1 2 3 4 5. Oke. Oke, selesai tuh. Oke, kita sudah kasih gini dia dan seterusnya. Oke. Oke, seterusnya sini kita tekan dia sedikit, oke, untuk kita dapatkan dia punya sampel dia lagi itu lebih, orang bilang semua sampel itu dapat lah. Oke, selepas itu yang ini kita letak balik di tempat gitu. Oke. Dan yang ini tadi, oke, kita buang dia, kita masukkan di dalam tube plastik yang diberikan itulah, oke, untuk membuang. Oke, sampel ini kita letak dulu. Oke, seterusnya, kita ambil nih penutup deh nih. Oke, penutup untuk tube tadi itu tempat kita letak kita punya sampel tuh. Oke, dia ada satu penutup lah, penutup khas. Oke, kita ambil ini. Habis, kita buka habis alat ini, dan kita tutup dia, ketat lah. Alright, oke, ini ya tadi. Oke, yang kita letak balik di dalam tube holder ini. Oke, letak balik sini. Oke, seterusnya kita keluarkan dia punya ini kita panggil dia tempat keset ataupun dia punya untuk kita punya testing, COVID-19 antigen test. Dia punya test device dia lah ini.
keluarkan dia. Oke, yang kamu nampak sekarang inilah alatnya. Jadi sampel ini nanti kita akan letak di sini. Yang cecer tuh kita akan letak di sini. Lubang sini nih. Jadi keputusan dia tuh nanti akan keluar di sini. Bagian sini. Seterusnya kita ambil kita punya alat tadi itu, tube tadi itu, semua sampel kita ada di sini. Lepas itu kita akan letakkan di dalam alat untuk cek kita punya keputusan nih, di sini, dan kita letakkan 2 titis di dalam sini, di dalam ini. Saya akan meletakkannya. Oke, sekarang nih apa yang kita nampak, melalui ujian tadi ini, dia ada satu garis, di bagian C tadi, dan tiada garis di bagian T. Mengikut tafsiran daripada hasil ujian ini, untuk kita mengetahui sama ada kita positif ke, dia ada 2 garis berwarna muncul di satu garisan bagian C, di bagian C, dan satu garisan ujian di bagian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis yang kelihatan atau samar memberi indikasi positif jangkitan SARS-CoV-19 2. Untuk kita mengetahui sama ada keputusan itu positif atau tidak, kita akan nampak 2 garis, 2 garis di situ, di C dan T. Kalau mengikut sebenarnya, di sini nih ada 1 garis saja, yaitu di bagian C lah. Untuk ini, untuk keputusan negatif pula, hanya 1 garis berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Ini menunjukkan bahwa antigen virus SARS-CoV-2 tidak dikesan. Jadi hasil negatif tidak menghalangi kemungkinan jangkitan. Alright. Jadi apa yang kita nampak sekarang ini hasil keputusan saya tadi lah, yang saya buat swab test tuh. Kita nampak di sini di bagian C, bagian C sahaja yang ada garis, dan di bagian T tiada. Maksudnya di sini adalah keputusan saya itu adalah negatif lah. Alright. Manakala untuk yang sekiranya di bagian garis kawalan di C tidak kelihatan, ia menunjukkan keputusan itu adalah tidak sah, invalid. Begitu juga sekiranya kedua-dua di bagian C dan juga di bagian T tiada garisan kelihatan, dia punya ujian pun dikira adalah tidak sah. Jadi bila begitu itu, kita kena buat ujian sekali lagi lah, sehingga kita dapat keputusan sama ada positif ataupun negatif. Begitulah ujian yang saya buat tadi, ujian rapid antigen test for saliva and nasal swab test. Jadi sudah dapat keputusan. Saya pun tadi bilang berdebar-debar juga menunggu keputusan selama 15 menit. Jadi begitulah hasil keputusan yang kita dapat melalui ujian tadi yang saya buat. Saya dapat daripada ujian ini, keputusan saya adalah negatif lah.
Okay? Jadi sekiranya keputusan itu adalah positif, okay, kita perlu ambil langkah seterusnya, di mana kita perlu membuat ujian seterusnya di hospital yang terdekat lah. Okay? Okay, sekiranya negatif pun, okay, hasil keputusan kita ini, okay, kita kena juga masukkan di dalam MySejahtera kita untuk isi di bagian ujian kendiri. Okay. Kita masukkan keputusan ini di dalam kita punya MySejahtera. Okay. Di dalam MySejahtera itu kita boleh update dalam situ supaya pihak KKM, Kementerian Kesehatan, tahu yang kita ada buat ujian kendiri ini, self test rapid antigen test ini sendiri. Jadi kita sendiri kita boleh tahu lah kita punya tahap kesehatan kita macam mana. Okay? Jadi itu sajalah yang saya boleh tunjukkan kita pada hari ini. Jadi apapun kita jaga kesehatan kita, kalau boleh elakkan untuk bergerak ke sini sana. Okay. Kalau kita terpaksa bergerak pun cuba untuk mengelakkan di kawasan yang sesak. Okay. Pastikan kita menggunakan mask dan sentiasa membawa kita punya hand sanitizer kemana-mana saya kita pergi. Itu juga dengan mask. Okay. Sekian saya daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi di aktiviti saya yang akan datang.